Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Tentu nikmat Allah sangat melimpah dan tidak bisa terhitung lagi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Karena memang nikmat ini sangat banyak sekali. Mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah dan bibir kita masih bisa mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan kita masih bisa menikmati makanan, minuman, udara dan segala macam. Ini kalau ingin dirincikan sangat luar biasa besarnya nikmat Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dan juga bersyukur. Dan kita juga harusnya betul-betul memanfaatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengucapkan dua susunan kata ini, alhamdulillah kita sudah dianggap bersyukur. Dan Allah kekalkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Allah akan mengijabah doa, gitu kan? Dan cara memahaminya, berlaku adil dengan diri kita, ternyata lebih banyak doa yang Allah sudah berikan daripada Allah belum berikan. Dan kalau Allah belum berikan, cuma dua keadaannya. Allah selamatkan kita dari sesuatu yang berbahaya buat kita, walaupun kita masih bisa berdoa, nggak apa-apa. Ya, atau memang Allah ingin melihat keseriusan kita. Ya, makin giat nggak dia beribadah tadi. Dia makin sedekah, dia makin zikir, dia makin menjaga tutup auratnya, dia makin segala macam, sehingga Allah melihat, oh ini orang ini serius ya. Seperti itulah. Potongan yang kedua justru ancaman. Dan ini berat sekali. Akan diancam dengan neraka jahanam bagi orang yang tidak mau berdoa. Di sini ulama tafsir mengatakan makna firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maknanya adalah berdoa kepadaku. Karena puncak daripada penyembahan kepada Allah doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu adalah puncak daripada ibadah. Kalau ibu sudah sedikit-sedikit selalu mau berdoa sama Allah, itu berarti ibu sudah sampai pada puncak terbaik ibadah. Berarti yang lain itu akan terjaga. Tapi kalau orang malas berdoa, itu berarti dia akan jauh dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56 yang berbunyi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, ya, dalam kurung tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ini kita bisa bagi menjadi 5 bagian, ya, faedah daripada ayat Al-Quran. Yang pertama adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam syarat-syarat diterimanya doa, ya. Adanya perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan dengan berendah diri dan suara yang lembut, enggak teriak-teriak, gitu ya. Allah Maha dengar. Di sini maksudnya berendah diri adalah ibu menunjukkan rasa butuhnya pada Allah. Ya mirip kalau kita minta sesuatu tadi sama pimpinan perusahaan, kita minta sama seorang pimpinan wilayah, ya presiden atau raja misalnya berkuasa, saya yakin kita akan sangat santun, ya, memohon kepada dia, dan khawatir jangan sampai ada tutur kata kita yang salah, akhirnya tidak diterima proposal atau permintaan kita. Itu sama raja manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka harus diikuti dengan berendah diri. Justru kita makin tunduk, makin merendah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk merendah kepada Allah adalah merendah atau tawadhu dengan hamba-hamba yang lain, ya. Jadi jangan ibu merasa, yaudah saya merendah sama Allah, ya Allah mohon-mohon, tapi begitu ketemu sama manusia sombong. Nah itu juga masuk tuh, ya. Berarti dia tidak merendah namanya. Karena termasuk orang yang merendah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawadhu kepada makhluknya. Ya.
Kita dalam bahasa Indonesia itu sudah ada pepatah ya, jadilah seperti padi, kalau makin berisi dia makin menunduk kan gitu. Jadi kita makin kaya, makin Allah berikan kelebihan fisik, kepintaran, justru makin merendah, bukan menggapai orang lain ya. Nah, itu yang dimaksud dengan berendah ya. Kemudian suara lembut ini santun lah ya, santun. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat begini, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Pesawat lagi take off, mobil kita lagi menukik, kita lagi jalan, kita naik tangga, bertakbirlah. Nah, baca Allahu Akbar gitu ya. Dan kalau kalian sedang nurun, kalau pesawat mungkin landing ya, itu bertasbihlah. Bacalah subhanallah, subhanallah gitu ya. Rupanya ada satu sahabat, waktu dia dengar itu, dia karena semangatnya, kudanya dia pulang dari peperangan itu lagi menukik, dia teriak Allahu Akbar, suara keras gitu. Maka Nabi SAW waktu dengar suruh panggil orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kecilkan suaramu. Karena zat yang sedang kamu seru tidak tuli. Kau usah teriak-teriak, Allah dengar. Untuk apa? Pakai mikrofon besar-besar ganggu orang, teriak-teriak. Kan enggak usah. Kalau azan iya. Tapi kalau dia berdoa untuk hajat dia, untuk apa? Nanti akhirnya terbuka pintu riak dan segala macam, mengganggu orang lain. Kita berdoa sendiri saja. Kecuali memang kita lagi memandu doa beda. Ya, pembaca doanya iya. Dia kerasin suara supaya orang dengar, gitu kan? Kami kadang-kadang kalau bimbing umroh di depan Ka'bah, selepas sholat di belakang makam Ibrahim, memang saya ajak jemaah berdoa. Saya sengaja berdoa dalam bahasa Indonesia supaya lebih kena merasa depan Ka'bah kita berdoa. Ya saya terpaksa angkat suara. Atau kita lagi di Arafah, sore hari lagi haji, emang saya angkat suara sengaja supaya orang dengar, jadi orang tahu. Dan kita dalam bahasa Indonesia supaya orang lebih merenungi, oh iya ya, minta ini ya, minta itu ya, gitu kan. Itu contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membenci orang-orang yang melampaui batas. Di sini bisa bermakna melampaui batas adalah orang-orang yang tidak mau sama sekali berdoa, atau melampaui batas itu adalah dia menyangka buruk kepada Allah. Nah, saya sudah berdoa sekian lama Allah nggak kasih saya, itu termasuk melampaui batas ya. Ini potongan yang kedua, jadi tidak boleh melampaui batas. Kemudian yang ketiga, ini juga termasuk syarat agar diterima doa, adanya larangan membuat kerusakan di muka bumi ya setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan maksudnya mengganggu, ya, mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan, ya, itu termasuk hal-hal yang bisa menolak doa, ya. Kalau kita lakukan, ya, banyak orang subhanallah di jalan ganti knalpot kendaraannya, ribut, ganggu orang, gitu. Gak ada manfaatnya, ya. Kadang-kadang saya lihat gitu ada orang pakai motor, knalpotnya ribut banget. Orang lewat di sebelah kita jadi jengkel. Bisa saja orang doakan keburukan. Untuk apa kira-kira? Apa yang mau dibanggakan? Dianggap orang suka, orang tidak ada yang suka. Tapi dia berbangga-bangga hanya mau ganggu orang. Ini termasuk buat kerusakan. Untuk apa? Mengganggu orang gitu ya. Tidak boleh sama sekali kita mengganggu. Termasuk mengganggu tetangga. Ya, mungkin ada orang putar musik besar-besar, ganggu orang lain di sebelah rumahnya misalnya. Atau dia menyombongkan diri atau apa saja. Ini termasuk syarat diterimanya doa, tidak boleh buat kerusakan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang mukmin itu ibarat lebah. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja. Lebah itu cuma ambil sari bunga. Ya. Kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik, madu. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, buat sarang, walaupun dahan pohon itu sudah rapuh, tetap tidak mengganggunya, tidak merusaknya. Kan begitu lebah ya. Dan kalau dia diganggu, maka sengatannya mematikan. Itu gambaran orang-orang mukmin. Kita kalau tinggal di satu lokasi, berteman sama orang, maka kita hanya mau makan sesuatu yang halal, kita juga akan memberi balasan yang terbaik. Ya. Kita juga tidak akan membuat kerusakan, tidak akan mengganggu lingkungan, tetapi kalau diganggu bisa saja kita menjawab itu. Ya, karena kezaliman tidak boleh dibiarkan. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, ini syaratnya ya, yaitu berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Ini khauf bahasa Arabnya. Dan maksudnya takut tidak diterima, cemas jangan sampai tidak diterima, itu diikutin itu. Dan juga roja atau harapan dikabulkan. Jadi memang kita, ibu sekalian, dianjurkan beribadah itu dalam kondisi diikuti dengan dua ini ya, khauf dan roja.
takut Allah tidak kabulkan sehingga kita selalu semangat untuk meningkatkan kualitasnya, dan juga berharap Allah terima. Antara dua ini semua ibadah kita, sholat, puasa, doa, haji, umrah gitu ya. Karena ulama mengatakan kalau dua hal ini ada dalam jiwa seorang mukmin, dia akan selamat dari riya. Karena dia takut nanti tidak diterima. Sekarang orang kalau ada rasa khauf dan roja, rasa takut Allah tidak kabulkan dan berharap Allah berikan, dia akan hati-hati sekali menjaganya kan. Sehingga dia tidak berani mau ngomong sama orang, nanti riya nih. Ya. Jadi dia selalu jaga. Nah itu salah satu syarat diterimanya doa adalah kita berada di antara dua ini. Khauf, rasa khawatir Allah tidak terima sehingga kita selalu menjaga kualitasnya, dan roja, berharap agar Allah berikan. Yang terakhir, yang kelima adalah syarat juga diterimanya doa, sungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya tadi ini mirip dengan ayat yang sebelumnya ya. Jadi kalau mau hajat ibu dipenuhi, justru makin tunjukkan kerajinan kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita lebih berzikir, makin kita bakti sama orang tua, makin kita baiklah ya. Maka itu makin dekat dengan diijabahnya doa. Gak mungkin doa diijabah dengan orang ugal-ugalan, itu gak mungkin gitu kan. Jadi dia memang harus ikuti dengan ini. Makanya dikatakan sungguhnya rahmat Allah, berarti Allah akan kabulkan permintaan dia, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan alhamdulillah agama Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan semua yang baik-baik itu didukung. Seperti orang jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah. Semua yang baik-baik itu memang agama Allah mengajarkan itu. Dan semua yang buruk-buruk, mencuri, menggunjing, memfitnah, mengganggu orang lain, membunuh, semua dilarang. Maka sebenarnya agama Allah sudah memandu kita untuk menjadi orang yang baik. Dan itu Allah buat semua manusia menyukai yang baik ini, dan semua diberikan janji-janji positif kayak jujur, amanah, tanggung jawab tadi. Dan semua yang dilarang, menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul dan segala macam, ini diberikan ancaman-ancaman yang berat. Bahkan sebagian besarnya masuk dalam kategori dosa besar. Baik, dalil yang keempat dari Al-Quran tentang keutamaan doa. Dalam surah Ghafir ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah ya, dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dari ayat ini kita ambil satu pelajaran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua jenis ibadah, di antaranya doa, kalau betul-betul murni karena Allah, artinya ikhlas. Ibu bukan berdoa karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Jadi kita perlu catat poin penting ya. Syarat diterimanya amal ada dua. Umumnya amal, ikhlas karena Allah, dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baru bisa diterima. Kalau ibu ikhlas, tulus karena Allah, tapi ibadahnya nggak pernah Nabi contohkan, nggak diterima. Ibu mengikuti Nabi SAW, sholatnya udah benar seperti Nabi ajarin, puasanya, hajinya, tapi nggak ikhlas, riya, nggak diterima juga. Harus dua-duanya terpenuhi. Ikhlas dan mutaba'ah. Betul-betul tulus karena Allah, tidak berharap pujian orang, dan juga berharap atau mengikuti contoh dari Nabi SAW. Ada sebuah hadis dalam bab jihad, Bu. Bunyinya begini, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang berjihad tapi dia tulus karena Allah, cuma diikuti dengan keinginan kecil saja, popularitas, supaya dibilang pahlawan, kesatria, dapat pahala enggak? Ikhlas karena Allah, dia karena Allah berperang betul-betul, ditinggalkan keluarganya, bawa hartanya di medan perang, siap mati karena Allah. Tapi ada keinginan juga supaya dipuji. Apa dapat sesuatu? Kata Nabi SAW, la syai'a lahu, enggak ada apapun pahalanya. Lalu orang itu ulangi tiga kali Nabi jawab, enggak ada apa-apa buat dia. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Supaya ibu faham ini, kira-kira orang riya itu apa yang dikejar sih? Pujian orang. Saya mau tanya, Bu, kalau ibu dipuji oleh orang, apa manfaatnya? Badannya tambah gemuk? Bertambah cantik? Tambah kaya? Tambah pintar? Apa kira-kira yang didapat coba? Enggak ada kan? Itu seperti angin lalu, dan pujian orang sepanjang lidahnya saja. Oh, kamu hebat. Terus dapat apa?
Ada orang kadang-kadang kejar itu, unik sekali. Ini semalam suntuk sholat tahajud dari jam 2 malam sampai azan subuh. Sudah bagus ikhlas karena Allah. Besok pagi cerita sama temannya. Semalam itu saya nangis. Misal. Semalam itu begini. Hilang semuanya itu. Jadi gini, sederhana. Ibu bukan saya ajarin. Tapi saya berbagi tips sederhana kalau mau riya. Kalau mau riya ya. Ibu ini ceritanya sholat malam. Mau riya. Gak usah tunggu besok pagi cerita. Malam itu datangi rumah yang ibu jadikan target. Misalnya ibu siapa? Ketuk bel rumahnya. Saya mau sholat lihat ya. Gitu selesai. Untuk apa nunggu besok pagi? Kan lama-lama susah setengah mati baca ayat, ngantuk. Terus besok cerita. Hilang pahalanya. Udah dari malam-malam aja bel rumahnya. Saya mau sholat lihat ya. Selesai kan. Kan gitu. Kan rugi banget ya. Jadi gak ada gunanya. Oleh karena itu amal ibu kalau tidak ada yang tahu, udah ndak usah cerita. Kalau kebetulan orang lihat ya udah biar aja. Kalau setan bisikin, tuh orang lihat kamu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tidak perlu pujian orang gitu ya. Ya, intinya kalau ibu sedang melakukan ibadah dan tidak ada yang tahu, udah ibu aja sama Allah dan malaikat sudah catat, gitu kan. Ndak usah diceritain. Kadang-kadang Bu, ibadah kita itu sudah 10 tahun berlalu. Ibu jaga nih, itu keikhlasan dijaga sampai mati ya. Ini 10 tahun kita sudah 10 tahun lalu haji nih. Kebetulan kita di Arafah pernah nangis gitu kan, khusyuk sama Allah. Kita jaga, gak pernah cerita sama orang. 10 tahun kemudian ketemu tetangga, baru pulang haji. Kemarin di Arafah itu doa, nangis saya gini-gini. Setan bisikin, kamu kan juga 10 tahun lalu pernah nangis. Ya. Cerita juga supaya orang dapat manfaat. Saya juga. Nah, saya juga ini hilang yang 10 tahun lalu. Nah, iya. Ya makanya ibu kalau sudah beribadah udah selesai, nggak usah dikorek-korek lagi, udah lupain aja, karena sudah dicatat oleh Allah, sudah catat oleh malaikat. Jadi kita murni nanti melihat pahalanya hari kiamat. Untuk apa disebut-sebut, gitu kan? Bedakan ulama bilang kalau kita sedang dalam proses melakukan ibadah itu ditanya, misalnya ibu lagi mau ke taklim sini. Misalnya ada yang tanya mau kemana? Saya mau taklim. Ditanya, ya. Jangan tidak ditanya, cerita. Kamu tahu nggak saya mau kemana? Nah, misal, ini hati-hati dengan status, ya. Dari hotel ke Masjid Haram, status lagi jalan, buat video. Untuk apa ini? Kira-kira untuk apa? Nah. Enggak susah kita cari celah bukan untuk dipuji, kan gitu. Ada enggak celah lain? Sekarang dari kamar hotel menuju ke Masjid Haram subuh, buat status, ya. Lagi menuju Masjidil Haram. Kira-kira untuk apa ini? Saya coba cari alasan lain bukan untuk dipuji, enggak ketemu. Kalau kenang-kenangan jangan di status. Kenang-kenangan simpan aja di handphone. Iya enggak? Status ini kan dibaca orang. Tujuannya untuk orang tahu kan gitu. Ini mulai ada pembenaran. Kalau untuk diikutin orang bukan begitu caranya. Misalnya ibu naik pakai travel bagus, rekomendasikan ke orang, itu ada travel bagus sana, cukup udah kan, nanti itu satu paket, dia sholat, dia tahu kan satu paket. Tapi kalau kita lagi secara detail ibadah kita laporin di status, ini berarti kita sedang, nih saya lagi buat nih, lihat ya, kan gitu. Ya udah, pokoknya saya sudah kasih kata kuncinya, hati-hati, karena daripada nggak terima sama sekali, sayang, udah lebih baik nggak usah. Kalau kita sedang ditanya, bedanya itu ya, umumnya riya dengan tidak riya itu ditanya atau tidak ditanya, kan gitu. Ibu misalnya hari Kamis, besok puasa. Nah, ibu kalau ditanya, silakan makan. Oh ya maaf, saya lagi puasa. Nggak apa-apa, kan kita lagi ditanya. Kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa loh. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Dia sendiri sengaja kan gitu. Berarti tujuannya memang untuk dipuji. Pokoknya kapan tujuannya dipuji manusia, udah riya, udah selesai. Dan hilang pahalanya. Karena kata Nabi SAW, al-yasir min riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik.
Itu syirik, nggak boleh. Nah, renungi hadis ini ya. Saya pernah panjang lebar Bu jelaskan hadis ini 1 jam lebih hanya untuk menjelaskan makna hadis ini, menjadi khutbah Jumat, menjadi ceramah ya. Itu kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah itu sangat cinta dengan hambanya memiliki 3 sifat ini. At-taqi, taqi itu suka bertakwa. Patuh sama Allah. Allah perintahkan apa? Iya. Wajib atau sunnah dikerjakan semua. Yang dilarang semua ditinggalkan. Itu taqi namanya. Pokoknya ibu menjadi hamba yang Allah bilang boleh, boleh. Allah tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya orang yang bertakwa. Dan ini ada lebih dari 226 ayat term dengan berbagai macam term dalam Al-Quran itu bicara tentang masalah ketakwaan. Besar kali keutamaannya gitu ya. Kemudian ghani, orang yang kaya suka berinfak. Dia kaya, sumbernya halal, dia juga suka berbagi sama orang. Ini Allah cintai. Dan yang ketiga, ini adalah khafi. Orang yang suka merahasiakan amalnya. Nah, ada kata kunci Bu. Ibu kalau nggak cerita amalnya ibu, Allah akan bongkar amal ibu setelah ibu meninggal. Itu ulama bilang begitu ya. Jadi kalau ibu misalnya suka sedekah nih kasih 1 orang, ibu nggak cerita sama siapa, antara ibu sama dia, ibu transfer, ibu kasih. Misalnya ada 1 janda maaf dibantu atau 1 rumah anak yatim atau apa ya, ibu sering transfer, tidak ada yang tahu. Nanti ibu meninggal itu ada Allah punya cara membongkarnya. Oh sih, rupanya dia yang suka bantu tuh. Tapi kan sudah aman kita dari riya ya, karena kita sudah meninggal. Biasanya justru jadi contoh bagi orang lain. Justru jadi contoh bagi orang. Dinukil sebuah kisah, ada seorang salaf dulu di kota Madinah, itu selama 20 tahun Bu, dia berinfak setiap malam untuk 100 keluarga, dikasih di tengah malam ya. Jadi antara sholat tahajud dengan sholat subuh. Dia selalu setiap malam bungkus gandum, ya takarannya tidak disebutin, tapi misalnya kita anggap 1 kilo lah, sekilo tuh untuk 100 kakak, berarti 100 kilo tuh, ya. Dipikul di pundaknya, ditaruh di kantong-kantong kecil, dia datang ke rumah orang-orang miskin di kota Madinah, dia nggak ketuk ya, taruh dia pergi. Jadi orang miskin pun yang terima tidak tahu kalau dia yang kasih. 20 tahun tuh dijaga sama dia. Istrinya pun tidak tahu. Kapan ketahuan? Allah bongkar pada saat dia meninggal, jenazahnya waktu dimandiin. Yang mandiin ini lihat di pundak sebelah kanannya itu ada bekas warna hitam karena suka pikul balam berat. Malam-malam 100 kilo. Gandum kan berat banget gitu ya. Terus ditanya istrinya, apa ini bekas di badan suami Anda? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Tetapi saya biasa lihat suami saya antara setelah sholat tahajud sampai subuh, itu dia sering pikul-pikul barang gitu, keluar. Tapi saya juga tidak tanya untuk apa. Kemudian tersebar berita, setelah 2-3 hari dia meninggal, rupanya yang biasa keluarga yang biasa terima bantuan itu sudah terputus. Maka akhirnya Allah punya cara membongkar, ternyata dia yang selama ini membagi itu. 20 tahun tidak ada yang tahu. Coba bayangin tuh, luar biasa mereka menjaga gitu ya. Jadi kalau orang tidak tahu nggak usah diceritain. Ini penting sekali ya. Masalahnya Bu, riya itu bukan hanya menghancurkan amal, tapi dia bagian daripada dosa besar. Bukan dosa ya, bukan dosa biasa, dosa besar riya itu. Karena dia syirik kecil. Jadi pamer-pamer amal, expose pada orang segala macam ini, kalau dia ikutin bisikan syaitan untuk pamer, maka secara otomatis akan jadi riya gitu ya. Tentu tidak semua amalan yang terekspos itu berarti dia riya. Tidak bisa kita vonis juga orang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ibu tanpa sebab, memang ibu sengaja. Ada orang kadang-kadang di Masjidil Haram, saya lihat dengan mata kepala gitu. Dia menghadap Ka'bah sambil angkat tangan seakan-akan berdoa, padahal tidak berdoa, hanya untuk difoto doang. Iya, sengaja angkat tangan, Ka'bah backgroundnya gitu kan, angkat tangan supaya berdoa di foto. Untuk apa ini kira-kira? Coba cari celah kalau ini ikhlas karena Allah. Di mana? Susah ini, ya susah untuk yang ada pasti lebih kepada dipuji. Oh, depan Ka'bah lagi berdoa kan gitu. Jadi ini nggak bisa ya. Ini poin penting ya. Tapi tidak semua amal yang terang-terangan itu riya, tidak boleh kita vonis. Jangan juga ibu misalnya lihat temannya ada kotak amal masjid lalu dia nyumbang, atau ada ajakan nyumbang kayak sekarang ke Palestina lalu dia nyumbang besar. Teman-temannya tahu, langsung kita vonis riya, nggak boleh. Kita malah dosa kalau kita vonis orang, karena itu antara dia sama Allah, kan? Karena ulama membahas ada saatnya di mana sedekah itu yang terang-terangan bisa lebih afdol daripada sembunyi-sembunyi, tapi cuma satu keadaan.
Yaitu di saat orang ini kalau dia memulai memberikan sedekah karena dia dikenal oleh lingkungannya, orang lain pada ikut. Nah itu pernah terjadi begini. Tapi ini ingat, jangan ditunggangi ya. Jadi pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang-orang miskin dari salah satu suku Arab datang. Mereka datang dalam kondisi bajunya, disebutkan meriwayat begitu ya, baju mereka itu cuma satu lembar kain dan tidak dijahit karena miskinnya, itu sampai cuma diikat. Kalau ditiup angin bisa tersingkap sebagian tubuh mereka. Kaum laki-laki datang ke Madinah, wajah mereka itu digambarkan saking susahnya hitam kemerah-merahan karena biasa kena matahari, susah banget gitu ya. Mereka kurus sekali. Nabi begitu lihat, tahu orang-orang ini susah. Sebelum mereka sampai ke masjid, Nabi sudah motivasi para sahabat. Khutbah tentang masalah keutamaan sedekah, tentang segala macam motivasi mereka. Ayo, ayo sedekah nih. Ada orang yang datang. Setelah menyebutkan sekian banyak, rupanya ada satu sahabat ambil inisiatif. Dia berdiri, dia memulai. Karena kan Nabi motivasi ya. Misalnya saya di sini pengajian bilang, Bu, siapa yang mau nyumbang buat Palestina silakan, ada kotak amal di depan misalnya. Terus ada yang berdiri langsung nyumbang. Kita nggak bisa vonis orang riak karena saya lagi ajak depan umum. Kan gitu ya. Saya kan lagi ajak sekarang. Nah Nabi sedang ajak, ayo sedekah, sedekahnya ada orang susah datang nih. Sebelum mereka datang kumpulin sedekahnya supaya nanti kalau datang kita sudah kasih. Mereka dari kejauhan lagi jalan menuju ke masjid Nabi. Ada satu sahabat berdiri, dia langsung nyumbang, ya Rasulullah ini. Begitu dia kasih, rupanya satu masjid ikut nyumbang. Karena dia mulai tadi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang tersebut. Tapi di sini ada motivasi dari Nabi SAW, ayo sedekah, nah gitulah. Kayak lagi diajak, ayo ayo sedekah sekarang, nah gitu ya. Jadi bukan sengaja ibu bersedekah lalu kemudian ibu sengaja sampaikan pada orang. Nah bukan seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa. Jadi hati-hati juga, jangan kita terjerumus dengan memvonis orang lain riya atau kita malah yang ya terjerumus dengan kesalahan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, selanjutnya, jadi di sini dikatakan meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya ya. Jadi berdoa saja terus walaupun orang kafir mengatakan kamu itu terlalu alim apa, tidak usah peduli. Ya, intinya kita berdoa saja. Dalil yang kelima, masih surah Ghafir ayatnya 65. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini kita ambil 3 pelajaran dari firman Allah SWT ini, surah Ghafir ayat 65. Yang pertama, adanya pengenalan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang zatnya yang maha mulia. Kalau dia itu hidup kekal, abadi selama-lamanya. Dan dialah zat yang menciptakan kita, sehingga hanya dia yang boleh kita mohon berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah adanya perintah ikhlas. Ini mirip dengan dalil nomor 4 tadi ya. Sembahlah dia Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kita sudah bilang tadi kalau ibu tidak memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti Nabi SAW, maka tidak diterima. Ibu penuhi salah satunya saja pun tidak diterima, harus dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah adanya penjelasan bahwasanya ikuti doa-doa kalian dengan ya, di sini dikatakan pujian, segala puji bagi Allah. Ini pernah kita jelaskan Bu ya, salah satu syarat ibu diterima doa juga, ibu mulai dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal sekali. Ibu puji Allah minimal dengan alhamdulillah, kemudian baca salat pada Nabi, baru sampaikan hajat kita ya. Tentu ini berlaku pada doa masalah, doa yang ibu punya hajat sama Allah. Kalau doa itu sudah ditentukan tempatnya, waktunya dalam syariat, kita tidak apa-apa tidak baca, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Contoh doa masuk kamar mandi. Karena kita memang begitu depan kamar mandi ditentukan waktu dan tempatnya. Kita enggak usah bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu langsung saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith misalnya. Mau makan baca bismillah alhamdulillah habis makan, maka kita langsung aja gitu kan. Maaf, doa interaksi biologis, kemudian doa keluar rumah. Ini kan ada penentuan
waktu dan juga tempatnya ya. Nah, itu tidak perlu baca alhamdulillah. Tapi kalau doa masalah, doa hajat ibu ingin disembuhkan penyakit, dipenuhi kebutuhannya dan segala macam, ibu mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat pada saat masuk masjid, tiba-tiba dia bilang, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan dosa-dosaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali, harusnya dia memuji Allah dulu, dia baca salawat kepadaku, baru kemudian dia menyampaikan hajatnya. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah doa kalian pasti dihijab, enggak diterima oleh Allah selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW.